Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya V. Berawal dari keresahan selama ini, saya ingin sedikit bercerita. Barangkali teman-teman di sana sama mengalami seperti yang saya alami. Keresahan saya adalah sleep paralysis, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ketindihan. Kalau kita search sleep paralysis, maka akan keluar penjelasan sebagai berikut. Ketidakmampuan temporer untuk bergerak atau berbicara saat tertidur atau setelah bangun. Kelumpuhan tidur paling sering terjadi pada orang yang menderita narkolepsi atau gangguan tidur. Namun, kondisi ini dapat menyerang siapa saja. Ketika serangan terjadi, penderita tidak mampu berbicara atau bergerak saat tidur atau setelah bangun. Ini biasanya berlangsung 1 atau 2 menit dan sering menakutkan. Perawatan utamanya adalah perbaikan kebiasaan tidur, pola tidur sehat, yang meliputi tidur pada waktu yang sama setiap malam, memastikan lingkungan tidur nyaman, bebas dari gangguan, dan menghindari kafein sebelum tidur. Sementara itu, melansir dari NHS, tindihan atau sleep paralysis merupakan kondisi Anda merasa terjaga tapi tidak bisa bergerak dan bicara, seperti ada orang lain di kamar dan seperti ada sesuatu yang menindih atau menekan. Saya akan bercerita tentang sleep paralysis yang pernah saya alami atau ketindihan. Mungkin ada beberapa detail yang saya lupa karena kejadiannya sudah sangat lama. Cerita bermula pada waktu saya kelas 1 SMP. Waktu itu saya mengantuk dan mencoba tidur di kamar. Namun karena saya kecapean karena setelah beraktivitas di sekolah, bukannya tidur di kamar, malah saya tidur di tengah-tengah pintu. Yang saya ingat waktu itu saya tidur setelah pukul 4, lebih tepatnya setelah asar, saya tertidur. Ketika saya tidur, tiba-tiba dada saya terasa berat, dan ketika saya lihat di tengah dada saya, seperti ada kaki yang sangat besar menginjak dada saya. Dan yang bisa saya lihat adalah kakinya saja, karena badannya itu seperti menembus ke genteng dan atap, karena kakinya aja besar sekali. Saya mencoba bangun dan tidak bisa. Akhirnya saya mencoba membaca surat-surat pendek yang saya bisa. Walaupun sulit untuk bangun waktu itu, seperti saya menggerakkan badan namun tidak bisa. Akhirnya saya pasrah. Mau sekeras tenaga pun sleep paralysis atau ketindihan itu susah dilawan ya. Dengan membaca surat-surat pendek, memang tidak langsung hilang ketika kita membaca surat-surat pendek, namun seenggaknya bisa menenangkan hati kita. Karena menurut saya sleep paralysis ini atau ketindihan itu akan hilang sendiri. Dan waktu itu sangat seram sekali ya, karena waktu itu saya masih berumur kelas 1 SMP dan tidak habis pikir itu ada kaki yang sangat besar dari atas seperti menginjak ke dada. Namun yang bisa saya lakukan adalah berdoa, karena mau sekeras tenaga pun menggerakkan badan kita itu tidak bisa digerakkannya. Dan mungkin itu ada penjelasannya. Itu adalah salah satu cerita sleep paralysis saya atau ketindihan saya, karena masih ada beberapa cerita lagi. Mungkin nanti saya akan cerita kembali sleep paralysis yang pernah saya alami, yang mungkin yang sangat sangat membekas ya, dan mungkin masih teringat oleh saya. Untuk teman-teman yang pernah mengalami sleep paralysis atau ketindihan, boleh komen aja di bawah, nanti saya akan membacakan komennya di next episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.